Terima kasih Pak Karni. PK itu yang disebut Novum itu hanya satu mata rantai kecil dari seluruh proses itu. Itu jangan dilupakan oleh hakim-hakim Mahkamah Agung itu. Jadi jangan dilihat Novum anse. Novum anse itu adalah satu bagian conditio sine qua non dari seluruh proses hukum itu. Ini semua orang yang sudah S1, S2, S3, sudah profesor, kan pernah belajar bahwa satu perbuatan pidana itu, criminal act itu terdiri dari dua, yaitu actus reus dan mens rea. Jadi belum tentu kalau dia terlibat di actus reus, berarti dia juga harus terlibat dalam mens rea. Saya khawatir termasuk guru-guru besar banyak yang lupa hal itu. Dan jangan lupa Pak Gani, dalam kasus Antasari itu, kalau saya baca di koran yang saya bawa ini, polisi itu yang paling korup. Polisi yang paling korup. Biar ada polisi di sini saya berani mengatakan, kalau besok saya dipanggil saya tunjukkan koran ini. Yang kedua itu baru parlemen. Dan yang ketiga itu baru peradilan. Jadi bagaimana kalau sudah 75%, ya 72% itu pengadilan sudah tercemar. Sudah susah kita harapkan bahwa mereka akan memutus. Ya, toh. Saya kenal ini kan hakim-hakim agung ini, termasuk ada satu juga kan bekas murid saya. Ya, jadi kalau bicara tentang kasus Antasari, saya mau ingatkan mereka termasuk sayang Pak Yusril sudah tidak ada. Itu harus kalau yang saya baca di buku-buku luar negeri, kalau ada PK, kalau wrongful decision, itu seluruh diperiksa, bukan hanya novumnya itu saja. Novum itu hanya satu conditio sine qua non. Barangkali polisi harus tanya, siapa yang jadi saksi Antasari waktu itu? Veliarto atau Veliarti atau siapapun namanya. Veliarti. Menurut info, gosip kalau boleh saya katakan. Dia mengatakan Antasari tidak menembak. Nah jadi bagaimana kita? Dan pengalaman membuktikan kalau sudah ajukan PK itu hakim-hakim yang sudah tercemar itu tidak bersemangat lagi untuk memeriksanya itu. Mulai dari bawah PN sampai ke MA. Nanti mereka kalau sudah mati baru menyesal bahwa dulu tidak memutus. Gitu. Karena mereka akan masuk neraka semuanya itu. Kalau mereka tidak masuk atau mereka masuk anak-anak, cucu-cucunya semua akan masuk. 7 turunan itu nanti akan masuk. Jadi begini, saya masih ingat betul itu kalau dikuliahkan begitu. Actus non facit reum nisi mensi rea. An act does not make a person guilty unless his mind is guilty. Jadi mindnya itu harus dikejar. Barangkali saya mau usul juga kepada ini, para pengacara yang pintar ini, berapa banyak dibayar saya tidak tahu. Itu yang harus dikejar itu, apakah Antasari itu mens reanya itu begitu apa enggak? Kalau tidak, ya sudah mestinya begitu. Tapi kalau saya melihat kondisi sekarang ini, atau kita tunggu sampai selesai pemilu, baru terbongkar semua itu. Termasuk aktor intelektualisnya. Begitu Pak Karni. Begini Pak, jadi saya sebetulnya sebagai orang yang sudah 81 tahun melihat dulu-dulu tuh tidak ada orang bicara tentang PK. Tahun 59 saya lulus tidak ada. Coba Bapak lihat dalam kasus seperti Nani, Rasak, macam-macam. Dulu tuh para pengacara tuh biasa. Coba lihat pengacara sekarang naik mobil saja. Itu juga harus diteliti uang dari mana itu semuanya itu. Iya kan? Itu uang haram itu semuanya itu. Apakah itu nanti itu urusan kemudian. Dan saya mau mengatakan kepada mereka, karena saya ada punya murid-murid juga di MK.
MK itu ada hakim yang akademik standingnya 0. Kau tanya siapa lah. Pak Gani, saya baca sebelum datang sini, ya, Bianchi itu mengatakan begini, niet alleen regeren, maar ook wetenschapbedrijven is vooruitzien. Bukan hanya memerintah. Kalau seperti sekarang ini kan pemerintah itu ya sudah mau turun lalu dibikin pengamanan khusus. Buat apa? Ya, tidak masuk akal itu. Mau turun kok bikin pengamanan khusus. Tidak masuk akal. Kecuali kalau takut. Nah itu. Jadi tidak hanya pemerintah, tetapi juga kalau menyelenggarakan ilmu pengetahuan harus dapat melihat jauh ke depan. Nah ini, ya apalah mau dikatakan apa ini. Ini memang repot sekali. Dan saya mau mengatakan, kebetulan ada ya kenalan saya juga di sini. A law, kata Radbruch, a law which is morally evil is not a law at all. Jadi kalau Mahkamah Agung bikin satu peraturan, kalau itu jahat atau tidak baik, itu bukan peraturan sama sekali. Radbruch itu memang bukan Soekarno atau atau Sontoloyo, kan bukan itu. Radbruch itu seorang sarjana hukum yang sangat terkenal di Jerman. Jadi saya berharap mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini yang dikreditkan kepada Dr. Karni, itu para pengacara itu mendapat inspirasi untuk jangan mempersoalkan novum itu ansih. Kalau perlu perintahkan Kapolri, periksa itu kembali, itu si Wilyarti atau siapapun namanya itu kembali. Ajukan dia sebagai saksi. Gitu. Meskipun tadi saya dengar sudah katanya begini-begini, tapi itu kan bullshit semuanya itu kan Pak. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan dengan apa itu PK itu, saya ingat betul, cuma penulisnya saya lupa. Criminal procedure is intended to control authorities, not criminals. Hukum acara itu untuk mengawasi para hakim, bukan para terdakwa, termasuk Antasari itu. Kalau memang mau nanti saya kasih bukunya atau saya kasih apanya itu untuk dibaca, kan begitu. Jadi terima kasih Pak Karni, karena Pak Karni sudah memberi sumbangan untuk menegakkan keadilan pada malam hari ini, meskipun hanya sedikit. Terima kasih.